warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan channel Mams Akuntansi Pajak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Business and Capital Market College, yang mana kami beranggota 3 orang. Saya sendiri Muhammad Rami Syafruddin. Nama saya Syafura Indah Anggraini. Saya Moza Putri Azahra. Oke, sebelum ke pembahasan, terlebih dahulunya yang belum subscribe atau berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari channel Mams. Kemudian like, share, dan komen. Oke, langsung saja. Saya ingin menjelaskan mengenai neraca dan ayat jurnal penyesuaian. Apa sih neraca itu? Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisikan informasi tentang aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan. Apa sih gunanya neraca itu? Neraca berguna untuk mengetahui berapa jumlah aset, kewajiban, serta ekuitas pemilik usaha secara sistematis. Neraca memiliki 3 komponen, yaitu ada aktiva, kewajiban, dan modal. Ketiga komponen ini dilihat dari neraca lajur atau worksheet yang di bagian neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini ada contoh neraca perusahaan Melati Jaya Utama. Kita bisa lihat bahwa di sini ada 3 komponen, yaitu ada aktiva, kewajiban, dan modal. Pada perusahaan Melati Jaya Utama ini, dia memiliki aktiva lancar sebesar 101.636.000 serta memiliki aktiva tetap yang telah dikurang dengan akumulasi sebesar 162.600.000. Total aktiva sebesar 62.423.600 dengan total kewajiban lancar sebesar 28.960.000 dan kewajiban jangka panjang yaitu ada utang wesel sebesar 114 juta. Jadi total keseluruhan kewajiban sebesar 142.960.000 dan modal pemilik sebesar 121.276.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal ayat akuntansi yang digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap transaksi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Caranya yaitu menghitung jumlah saldo awal dikurangi saldo akhir periode. Maka ketemulah jumlah bahan habis pakai, di mana akun beban bahan habis pakai dicatat di sisi debit. Nah, di sini ada contoh ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada biaya asuransi dicatat di sisi debit dan asuransi DBR di muka dicatat di sisi kredit. Biaya perlengkapan kantor di sisi debit dan perlengkapan kantor dicatat di sisi kredit. Terus ada biaya penyusutan peralatan kantor dicatat di sisi debit, penyusutan peralatan kantor dicatat di sisi kredit, biaya penyusutan bangunan dicatat di sisi debit, dan akumulasi penyusutan bangunan dicatat di sisi kredit. Biaya gaji dicatat di sisi debit, dan utang gaji dicatat di sisi kredit. Biaya bunga dicatat di sisi debit, dan utang bunga dicatat di sisi kredit. Biaya prasarana umum dicatat di sisi debit dan utang prasarana umum dicatat di sisi kredit. Dan yang terakhir ada piutang usaha dicatat di sisi debit dan pendapatan jasa dicatat di sisi kredit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mengenai penutupan rekening akan dibahas oleh teman saya, yaitu Moza. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan rekening atau closing account dan tujuan tutup buku. Laporan rugi laba menyajikan informasi tentang pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terjadi selama satu periode akuntansi. Data yang dibutuhkan oleh laporan rugi laba adalah diakumulasikan ke dalam rekening pendapatan dan rekening biaya. Sekali lagi, laporan rugi laba yang disajikan untuk periode berjalan dengan menyantumkan rekening pendapatan dan biaya dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Untuk memudahkan di dalam penyajian laporan rugi laba untuk periode akuntansi yang akan datang,
semua saldo rekening pendapatan dan biaya harus ditutup agar saldonya menjadi 0 dengan cara memindahkan saldo tersebut ke rekening lain. Langkah tersebut di dalam siklus akuntansi disebut sebagai proses penutupan, dan jurnal yang harus dibuat untuk menutup rekening sementara disebut jurnal penutup atau closing entries. Penutupan buku merupakan kegiatan pemindahan saldo rekening-rekening nominal atau rekening sementara ke rekening modal, sehingga rekening modal menunjukkan saldo akhir sesuai dengan yang tercantum di dalam neraca akhir. Rekening nominal atau rekening sementara terdiri atas rekening-rekening pendapatan, biaya, laba dan rugi, serta modal dan prive. Pemindahan saldo tersebut karena rekening-rekening tersebut bersifat sementara dan digunakan untuk menampung perubahan modal selama satu periode akuntansi. Dari segi teknis akuntansi, pemindahan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal penutup, sehingga apabila jurnal tersebut diposting, rekening-rekening nominal pada akhirnya akan tertutup atau bersaldo 0 dan siap digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi untuk periode akuntansi yang akan datang. Dengan kata lain, menutup buku atau rekening adalah menutup catatan untuk tahun atau periode tertentu agar tidak tercampur dengan catatan tahun periode berikutnya. Catatan akuntansi di dalam sistem akuntansi manual adalah jurnal dan buku besar. Buku besar merupakan catatan akhir di dalam proses akuntansi, karena setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku besar, sudah tidak ada proses pencatatan lagi. Dengan demikian, penutupan buku berarti menutup rekening buku besar, sehingga buku besar tersebut tidak digunakan lagi untuk mencatat transaksi yang terjadi pada periode akuntansi yang akan datang, karena buku besar tersebut sudah ditutup. Kemudian, tujuan tutup buku. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tujuan penutupan buku besar. Pertama, menentukan besarnya rugi laba untuk periode yang dilaporkan. Kedua, memisahkan transaksi pendapatan dan biaya untuk tahun tertentu dengan tahun berikutnya, sehingga jumlah nominal pendapatan dan biaya tidak tercampur dengan jumlah nominal pendapatan dan biaya tahun berikutnya. Ketiga, untuk menyajikan neraca awal tahun berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Keempat, untuk memudahkan apabila dilakukan pemeriksaan karena sudah dilakukan pemisahan terhadap transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya dengan transaksi yang terjadi pada periode berikutnya. Sekian penyampaian dari saya, kemudian akan dilanjutkan lagi oleh Saudara Roni. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Moza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih langkah-langkah proses tutup buku itu. Jadi tolong simak baik-baik video ini agar paham dan mengerti. Jika tidak paham nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi adapun langkah-langkahnya dalam proses tutup buku ini, yaitu yang pertama, ingat yang pertama pastikan bahwa rekening-rekening atau akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu sudah dilakukan penyesuaian sebelumnya, sebelum dibuat jurnal penutup. Kemudian yang kedua itu menyiapkan dua rekening atau dua akun yang disebut rekening laba rugi dan rekening ikhtisar laba rugi atau income summary. Dan yang ketiga itu menutup akun pendapatan atau penjualan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat yaitu menutup akun beban atau biaya ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kelima yaitu menghitung saldo rekening laba rugi. Dan yang keenam yaitu menutup saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini saya gambarkan model jurnalnya. Di sini menjurnalnya menggunakan jurnal penutup. Contoh jurnal pertama ini yaitu pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Jadi di jurnal pertama ini yaitu menutup akun pendapatan. Kemudian jurnal kedua
itu ikhtisar laba ruginya di debit, kemudian bebannya di kredit. Jadi jurnal kedua ini yaitu menutup akun beban. Dan jurnal ketiga ini yaitu modal di debit, laba bersih di kredit. Jadi di jurnal ketiga ini menutup akun laba bersih. Kemudian jurnal keempat ini itu modal ada di debit, kemudian pref ada di kredit. Jadi jurnal keempat ini yaitu menutup akun modal. Jadi proses pencatatan menggunakan metode ini sulit, bisa menggunakan dengan metode diagram. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, di sini juga seperti tadi sama saja, yaitu biaya yang awalnya di debit jika ditutup berarti pindah ke sebelah kredit. Jadi pada akun ikhtisar laba rugi. Setelah itu akun pendapatan yang awalnya kredit jika ditutup pindah ke sebelah debit pada ikhtisar laba rugi. Setelah itu akun pref yang awalnya di debit atau bisa disebut juga pref ini adalah untuk menutup modal. Jadi modal di debit, pref di kredit. Dan yang terakhir yaitu modal yang awalnya di kredit jika ditutup pindahkan ke sebelah debit pada akun laba bersih. Jadi itu tadi pembahasan materi dari kita. Semoga bisa bermanfaat dan berguna. Kurang lebihnya mohon maaf jika belum ada yang dimengerti atau belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Don't forget share, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.